Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman itu sendiri. Bahkan di dalam hadis yang lain, Sidna Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Bahwasanya rasa malu itu tidak datang kecuali mendatangkan suatu kebaikan bagi mereka yang memiliki rasa malu. Ibnu Qayyim dalam salah satu kalamnya mengatakan, rasa malu itu adalah akhlak yang begitu mulia. Ketika seseorang menempel di dalam tubuhnya rasa malu, maka sungguh dialah menjadi mulia. Tetapi ketika hilang rasa malu di dalam tubuhnya, dia hanya bagaikan kumpulan daging dan tulang yang tidak berguna sama sekali. Sahabat-sahabat Rifai yang berbahagia, Habib Umar bin Hafiz mengatakan, sebaik-baik sifat adalah rasa malu, dan sebaik-baik rasa malu dimiliki oleh seorang muslimah. Mengapa? Karena wanita itulah yang sangat penting memiliki rasa malu. Sidna Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu kisah, bahwasanya beliau sedang berjalan di dekat Ka'bah, terhembus angin, terangkat sedikit jubah beliau, nampak betis beliau. Apa yang terjadi? Wajah beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerah dengan rasa malunya karena kelihatan betis. Tetapi di zaman sekarang, jangankan betis, segitiga bermuda pun yang nampak tidak ada rasa malunya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat Rifai yang berbahagia, ketahuilah, ketika nampak yang namanya segitiga bermuda, lelaki yang tidak bisa menjaga pandangannya atau ghamdul basar, maka terjadilah yang namanya perzinahan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati yang namanya zina. Pintu untuk mendekati zina adalah pacaran. Saudara yang berbahagia, menurut teman saya, pacaran berasal dari bahasa Arab. Pacar, yupacir, pancira, wabdaka majmur, ibtilah dari macar, ibcar, artinya melengket. Ustaz Suki kalau cara di dekat kita, mustahil ditemukan. Karena ini menurut teman saya, artinya melengket. Tujuan orang berpacaran adalah melengket. Awalnya DM-an, tidak lama sekarang WhatsApp. Tidak berani bertemuan. Bulan pertama pegangan tangan, bulan kedua pegangan bahu, bulan ketiga sahabat-sahabat kita yang berbahagia, bahkan diabadikan dalam salah satu lagu orang yang berpacaran. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Apa yang terjadi kalau kalian bertemu? Kau panah aku dengan pesonamu, hey. Ketika terpanah, akhirnya dia pacaran. Dan ternyata pacarku memang dekat di Malaka dari rumah lagi. Terlalu dekat dia pacaran. Rumahnya begitu dekat, itu rumah atau bangku juri. La ilaha illallah. Yang terjadi apa? Akhirnya hamil. Ketika perempuan di sana dihamili, kalian akan ditinggalkan. Yang terjadi apa? Kemana? Hindari yang namanya pacaran dengan menanamkan yang namanya rasa malu. Bahkan teman saya mengatakan, sesungguhnya lelaki soleh itu tidak melihat wajahmu, tidak melihat rupamu, tidak melihat hartamu, tapi melihat bagaimana bagusnya agamamu. Dewan juri bersiap untuk tantangan kedua. Silakan. Siapa yang akan memberikan soal? Berikan tafsir untuk Gretinas kita, insya Allah beliau akan membacakan ayat yang dimaksud. Silakan. Ya, saya tertarik ingin menyampaikan tantangan
Ustaz Rika. Sebagai dakwah atau sebagai pendakwah, kita harus punya cukup ilmu untuk itu. Di samping itu juga kita punya tema-tema andalan, ya, termasuk ayat-ayat atau kalau Imam Al-Ayat Al-Mukhtar, ayat-ayat pilihan yang sudah harus sangat kita kuasai. Di dalam Al-Quran tolong sebutkan surat dan ayatnya yang menyebutkan tentang Allah tidak akan menguji siapapun satu kaum termasuk kita kecuali dalam batas kesanggupannya, dan orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diusahakan dan juga akan mendapatkan dosa ataupun punishment dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan perbuatannya juga. Oke, sebutkan surat dan ayat berapa dan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Al-Marana Bilquran. Boleh tepuk tangan untuk Ibrahim Al-Hasan pertama kita. Dewan juri dengan dua tantangan berturut-turut yang telah dilakukan oleh Gravina kita. Silakan masukkan nilai yang pantas untuknya. Kita awali dari Mama Dede. Mama Dede, oh, Yang mau bergabung final pada hari ini. 3, 2, Satu, silakan. Mama Dede memberikan 90. wow, jadi oke dong. Awalnya bagus. Bahkan kemarin Mama Dede memberikan 0. Wow. Mulai nanti buat Selanjutnya Ustadz Wijayanto. 3, 2, beres-beres kayaknya. Masih kopi yang 1, silakan. 90. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya